Aku nggak akan basa-basi lagi, akan memberikan 4 tips cara lolos UI yang ampuh. Siapa nih yang di sini mau masuk UI? Bahkan ada loh di antara kalian yang patah hati sampai nggak semangat banget karena ditolak UI kemarin di SNMPTN. Nah, sebenarnya sesusah apa sih masuk UI itu? Kok di beberapa platform ada ya yang sampai mau bunuh diri dan sangat menyerah karena ditolak oleh UI? Kira-kira sesulit apa ya masuk UI itu? Sebenarnya aku juga seperti itu kok, sedih dan pasti akan sangat marah ketika ditolak. Di sini aku akan menceritakan tentang bagaimana awal mula aku bisa masuk UI, serta tips and trick nih buat kalian yang kira-kira ingin masuk UI dan ingin menjadi bagian dari Sivitas Akademika UI. Masuk UI adalah bagian tersulit bagi siswa SMA karena kita bersaing oleh ratusan ribu atau bahkan jutaan orang yang rela menghabiskan waktunya untuk mendaftar di Universitas Indonesia. Nah, awal mula aku masuk UI ya sama seperti kalian, penuh dengan perjuangan, air mata, berdarah-darah dan kena diskriminasi. Tapi aku tidak akan menyerah dan aku percaya bahwa potensi aku lebih dari yang orang-orang kira. Menurut aku, bagian tersedih dari masuk UI itu adalah sebenarnya untuk tesnya itu adalah mudah untuk kita kuasai. Tapi yang paling sulit untuk kita kuasai adalah kita tidak bisa mengontrol omongan jahat orang lain terhadap kita. Aku pernah ada di posisi ketika aku dibilang tidak berpotensi masuk UI karena aku bukan anak pejabat. Jadi waktu itu aku naik kereta untuk datang ke bedah kampus UI. Itu adalah acara yang diadakan oleh UI. Ketika pulang itu aku bertemu dengan salah satu orang yang bilang bahwa biasanya sih yang masuk UI anak pejabat, kalau bukan anak pejabat tidak bisa masuk UI. Menurut aku itu jadi salah satu hal yang bikin aku sangat amat terpuruk karena aku manusia biasa, tidak punya kuasa, tidak punya kemampuan yang berlebih. Tapi menurutku salah satu yang bikin aku bangkit lagi adalah ketika aku tahu bahwa UI itu tuh nyediain banyak banget beasiswa untuk orang-orang yang membutuhkan. Jadi aku harap omongan orang lain yang jahat terhadap kalian, terhadap mimpi kalian tidak akan kalian serap dengan mentah-mentah. Aku yakin kalian lebih dari itu. Kalian punya potensi yang lebih dari itu. Well, teman-teman, kalau misalnya kalian awal-awal masuk UI itu dapat cibiran, dapat diskriminasi dari orang lain, itu nggak akan bertahan lama, teman-teman. Karena apa? Di UI akan banyak banget hal menarik yang bisa kalian lakukan. Dan kalian akan disambut dengan sangat amat meriah oleh Universitas Indonesia, karena kalian berhak mendapatkan itu. Salah satu hal menarik yang aku alami di UI sebagai maba itu adalah ketika aku menghadiri yang namanya paduan suara. Jadi paduan suara itu adalah di mana kegiatan itu tuh wajib untuk seluruh maba. Wajibnya itu apa? Wajibnya itu adalah karena maba perlu untuk menyanyikan atau berpaduan suara untuk kakak-kakak yang lagi wisuda. Dan itu kebayang bangganya jadi apa nih jadi mahasiswa UI. Ketika ikut kegiatan paduan suara itu menyanyikan genderang UI, menyanyikan himne UI, itu rasanya itu terharu, dada itu rasanya bahagia. Karena apa? Karena merasa bahwa perjuangan itu tidak akan sia-sia selagi kalian maksimalkan perjuangan itu. Jadi itu adalah hal terseru yang bisa kalian temukan di UI. Gak cuma di paduan suara aja nih yang seru, di UI juga untuk maba banyak banget loh festival-festival yang meriah. Salah satu contohnya adalah Festival Rakyat, di mana di Festival Rakyat ini adalah seluruh anggota dari fakultas. Kalau misalnya kalian masuk fakultas hukum, kalian akan bergabung dengan teman-teman kalian di Fakultas Hukum untuk menyuarakan atau ikut festival sebagai perwakilan dari Fakultas Hukum. Biasanya festival ini tuh ada kayak yang bawa bendera, ada juga yang menyanyikan lagu himne di fakultas masing-masing, dan itu akan sangat amat menyenangkan teman-teman. Karena selain kita bakal ikut serta dalam meriahnya acara itu, kita
kita juga bakal ketemu teman-teman baru. Karena teman-teman aku yang di UI sekarang adalah teman-teman yang aku temui di festival itu. Jadi banyak banget hal menyenangkan yang akan kalian temukan di UI, yaitu ada paduan suara, ada festival, dan banyak sekali jika kalian alamin itu sendiri. Jadi jangan pernah patah semangat, teruskan perjuangan kalian. Nah, berhubung tadi kita udah membicarakan hal-hal seru yang bisa kalian temukan ketika kalian menjadi mahasiswa baru UI, aku sampai lupa nih nyebutin aku dari fakultas apa dan jurusan apa. Well teman-teman, perkenalkan, nama aku Tiara, aku biasa dipanggil Yaya. Aku dari jurusan Sastra Indonesia, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Universitas Indonesia. Dan teman-teman, ada banyak banget hal yang seru ketika kalian masuk FIB atau terutama jurusan sastra. Yang pertama itu adalah mungkin kalian bisa temuin yang namanya culture yang berbeda. Nah teman-teman, biasanya nih di UI ada beberapa hal yang bisa membedakan antara satu mahasiswa fakultas lain dengan mahasiswa fakultas lainnya. Contohnya, kalau misalnya kalian ketemu cewek nih rapi, wangi, rambutnya badai, biasanya itu dari fakultas hukum atau FEB. Nah kalau misalnya kalian nemu temen atau siapapun strangers di jalan dengan tampilan yang lebih free, yang lebih cetar, yang lebih bebas, pakaiannya lebih tidak formal, mungkin itu adalah mahasiswa dari Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, yaitu dari fakultas di mana aku berasal. Jadi culture di UI itu tuh sangat-sangat enak teman-teman, dan itulah enaknya menjadi mahasiswa sastra atau mahasiswa FIB. Nah teman-teman, kita udah nih ngomongin terkait bagaimana sih enaknya jadi mahasiswa UI. Sekarang kita nggak usah ngomongin terkait enaknya jadi mahasiswa UI. Aku nggak akan basa-basi lagi, akan memberikan 4 tips cara lolos UI yang ampuh. Tapi sebelum itu jangan lupa dong di like, subscribe, dan komen ya. Dan jangan lupa ikutin konten arisan konten Akademi Prestasi Indonesia yang akan terbit tiap minggunya. Well teman-teman, tips dan prinsip hidup yang aku jalani sebelum aku berhasil lolos di UI ini adalah 4A. Apa itu 4A? Yang pertama, A, analisis minat dan bakat. Jadi dalam analisis minat bakat ini adalah kalian jabarkan, ambil satu kertas kosong, kalian tulis kira-kira kalian ini nih punya minat di mana aja dan bakat di mana aja. Misalnya kalian punya bakat di content writing, kalian punya bakat di graphic design, mungkin jurusan periklanan akan cocok untuk kalian. Seperti itu. Selalu A selanjutnya atau A yang kedua ini adalah analisis kelemahan, di mana di dalam analisis kelemahan ini kalian ambil satu kertas kosong lagi dan kalian tulis kelemahan-kelemahan kalian di bidang mata pelajaran tertentu. Misalnya, kalau misalnya kalian lemah di kualitatif, kalian bisa tulis kelemahan kalian di diferensiasikah, di logaritma, atau di aljabar. Jadi seperti itu. Selanjutnya adalah analisis kebutuhan, yang mana di dalam analisis kebutuhan ini kalian harus tulis di satu kertas kosong atau camkan di dalam otak. Mungkin kira-kira kalian butuh untuk apa nih untuk mencapai mimpi kalian. Misalnya kalian butuh bimbel yang seperti apa, sesuaikan dengan kepribadian kalian. Kalau kalian tidak suka bersosialisasi, kalian suka belajar secara intensif, mungkin bisa ngambil bimbel privat. Dan jangan lupa cari bimbel yang cocok untuk kalian ya. Yang terakhir ini adalah approaching to God, yaitu pendekatan kepada Tuhan Yang Maha Esa atau Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana kalian harus yakin bahwa tanpa Tuhan kalian tidak akan menjadi apa-apa. Jadi ketika Tuhan udah ada di belakang kalian, ketika Tuhan selalu mendukung kalian, maka ratusan ribu orang yang berusaha mengalahkan kalian untuk masuk UI pasti akan terkalahkan ketika Tuhan sudah berpihak di kalian. Jadi itulah tips masuk UI dari aku. Oke guys, itu aja yang bisa aku sampaikan di arisan konten ketiga kita. Jangan lupa tonton video Akademi Prestasi Indonesia yang lainnya, dan jangan lupa like, comment, dan subscribe jika kalian menemukan konten ini berguna untuk kalian. Salam edukasi, salam prestasi.